Oke, jadi saya pakai dulu kesempatan ini untuk komunikasi dua hal. Pertama mengenai rapat akbar SP setelah mereka hari Jumat yang lalu. Kebetulan hari Kamis itu saya ada di Pulau Bintan dan Pulau Batam, jadi nggak bisa ketemu mereka. Baru hari Jumat saya ada di kantor, jadi pagi-pagi saya ketemu SP. SP itu mengajukan 3 tuntutan. Satu soal shared service center, kedua terkait dengan 9 peraturan kepegawaian, yang ketiga mengenai PKB. Mereka menuntut diberlakukannya PKB 2010-2012. Nah, saya mulai dari tuntutan ketiga dulu. Jadi ceritanya kita dulu pakai PKB 2010-2012, kemudian ada proses pengadilan hukum industrial di mana yang pengurus yang menandatangani PKB 2010-2012 dianggap tidak sah, tidak sepenuhnya sah, sehingga harus kembali PKB sebelumnya 2008-2010. Gitu. Terus PLN naik banding ke MA terhadap putusan hakim industrial ini dan ternyata menang. Jadi menang artinya kita bisa kembali ke PKB 2010-2012. Nah, selain yang PK itu, selain yang PLN juga SP-nya Rio ini. Jadi akhirnya putusan hakim itu membatalkan putusan hakim PHI sebelumnya. Akhirnya kita kembali ke PKB 2010-2012. Jadi yang tuntutan nomor 3 itu hanya konsekuensi dari keluarnya putusan MK oleh Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya nggak ada sebab lain. Tetapi buat pengurus kelompok Rio ini penting karena menunjukkan eksistensi mereka di atas kelompok yang lain, kelompoknya Reza. Jadi kan SP ini ada 2 pengurus, SP-nya 1, pengurusnya 2. Biasalah di Indonesia kalau cuma 2 malah lumayan, kadang-kadang 3 kan. Jadi itu ada kompetisi di antara mereka. Nah, sekarang ini yang kelompoknya Reza lagi kalah. Mereka sempat menang dan sekarang kalah. Jadi waktu dulu yang diakui direksi PLN juga kelompoknya Rio. Kemudian gara-gara ada putusan hakim industrial seperti itu, terpaksa direksi PLN harus mengakui dua-duanya. Putusan hakimnya gitu. Ya nggak ngerti, kita udah ngerti, tapi bunyinya begitu. Jadi akhirnya kita harus melayani 2 pengurus. Nah sekarang keluar putusan PK yang berubah putusan PHI itu, sehingga sekarang kita hanya komunikasi dengan kelompoknya Rio, ya gitulah ceritanya. Makanya tuntutan ketiga itu buat direksi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Oke, diiakan aja. Nah yang tuntutan kedua itu kemarin yang agak alot sedikit, tapi isinya gini, bahwa 9 peraturan kepegawaian itu disetujui substansinya, tetapi cara penerbitannya yang tidak disetujui. Jadi mereka minta diterbitkan melalui amandemen PKB. Ya oke lah, kalau gitu diikutin aja. Memang bunyi undang-undangnya seperti itu, jadi hanya mengikuti tata cara Undang-Undang Nomor 13, yaitu melalui amandemen PKB. Nah, jadi karena itu kita sepakati minggu ini kita mengamandemen PKB 2010-2012 untuk memasukkan hal-hal yang diatur di dalam 9 peraturan kepegawaian. Yang terkenal adalah 025 yang larangan kawin antar pegawai itu. Mereka setuju SP itu diterapkan, cuma jangan di luar PKB, jadi hendaknya dimasukkan ke dalam PKB. Jadi kita ikutin prosedurnya. Kemudian yang pertama SSC SP udah nggak keberatan soal SSC, welcome, SSC itu baik, bagus, jadi silakan diterapkan. Hanya mereka usul supaya diterapkan di divisi di PLN. Kalau direksi berpendapat ya ikon aja. Jadi berbeda di cara penerapannya. Jadi itu soal SP, makanya saya juga dari awal tidak terlalu khawatir karena serame-ramenya SP demo
masih tertib. Kemudian mungkin permasalahan justru di Anda semua yang GM, mereka pergi ke Jakarta statusnya hendaknya ya dicek, ya harus cuti, ya nggak boleh bolos itu aja. Oke, itu untuk SP kemarin. Kemudian yang lain adalah SLA, Service Level Agreement. Ini udah lama dibahas di tingkat Menteri Keuangan dan menteri-menteri yang lain tentang perlunya PLN ini punya Service Level Agreement. Kemudian hari Jumat kemarin sudah berhasil ditandatangani ada 11 lembaga dan PLN, jadi ada 12 yang menandatangani Service Level Agreement itu. Hal yang positif buat kita mengenai Service Level Agreement adalah diakuinya fakta bahwa pengembangan kelistrikan di Indonesia itu tidak bisa hanya tergantung kepada PLN. PLN membutuhkan support 11 lembaga tersebut. Ya, yang penting-penting misalnya BPPT, BPN, ya, BPN, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehutanan, Departemen Perhubungan, nah itu yang tugasnya keluarin izin ya. Itu antara lain yang nomor 1. Kemudian ada yang lain-lain. Ada Bupati, Kepala Daerah diwakili Menteri Dalam Negeri, ada Departemen ESDM dan lain-lain. Tapi intinya adalah Wapres ya menekankan bahwa pengembangan sektor kelistrikan harus disupport ya, oleh PLN, itu harus disupport oleh 11 lembaga tersebut. Nah, sehingga SLA ini akan kita pakai ya, SLA akan kita pakai. Kita diberi target oleh pemerintah untuk mencapai hal tertentu. Tahun 2013 misalnya salah satu targetnya adalah COD unit pembangkit, itu ditarget. Nah, kita dapat target itu, maka kita juga bisa menuntut ada target dari 11 lembaga yang mensupport kita. Jadi contohnya, kalau kita ditarget transmisi ya di Pulau Sumatera misalnya 275 kV dari Gili Ranjo sampai ke Binjai ya, kita kan dituntut oleh pemerintah harus selesai tahun sekian. Maka kita juga bisa menuntut Departemen Kehutanan agar mengeluarkan izin dalam waktu misalnya 3 bulan. Kemudian kita minta BPPN bisa gitu dalam rangka sekian bulan. Jadi kita justru SLA itu kita pakai untuk mempush lembaga lain, dan itu nanti diawasi langsung oleh Pak Kuntoro. Diawasi Pak Kuntoro artinya kita punya akses ke Wapres. Ya, jadi PLN ini beberapa kali sebenarnya sudah diundang ke Wapres untuk bicara soal kelistrikan. Di situ isu-isu terpenting yang menghambat kita saya lempar ditanggapi menteri. Kemudian kadang-kadang saya diundang langsung ke menteri yang bersangkutan, ketemu, lalu lebih tajam lagi untuk apa yang untuk enggak usah. Itu caranya. Jadi SLA itu pemanfaatnya oleh kita seperti itu. Kita gunakan justru untuk mendapatkan support dari tempat lain. SLA, lalu kita masuk ke topik ini PLN bersih. Oh ya, terakhir soal SLA tadi kita kan dituntut secara garis besar apa yang harus dicapai. Nah, kami minta bantuan kepada Anda para GM, terutama GM Project ya, untuk membuat daftar turunannya ya. Kalau Anda diminta transmisi ini selesai, Anda hanya request saja. Kalau gitu saya ingin izin kehutanan sekian untuk daerah ini keluar bulan ini, Anda turunkan targetnya. Anda minta BPPN melakukan apa? Misalnya untuk yang nangani proyek Pak Darwin ini kayaknya, yang nangani proyek PLTU di Loncina di Kalimantan Barat, ya kan? Itu BPPN kan belum harus menuntaskan soal sertifikat yang double itu, ya pemilikan yang double, ya gantian tuntut gitu. Nah, sehingga hal seperti itu terkomunikasikan langsung ke kepala BPN. Kepala BPN-nya bisa tegas berbuat. Kemudian apalagi sertifikasi lambat oleh BPN, izin jeti pelabuhan, Departemen Perhubungan misalnya, taruh aja di situ.
Jadi nanti Pak Kuntoro yang akan jadi absen. Kenapa EJJT ini nggak keluar? Jadi kita bisa langsung ketok langsung dari kantor Wapres. Maksudnya begitu. Jadi Anda yang tolong ya buatkan itu para manajer proyek perizinan yang kita susah dapatnya, prosesnya lama, nggak tahu ya, kita setengah tahu setengah nggak tahu, tapi lempar aja di situ. Ini usaha yang bisa kita lakukan untuk melancarkan izin-izin itu dari atas. Jadi prosedur dari bawah seperti itu terus diketok dari atas supaya cepat, terutama izin kehutanan jaya. Oke, kemudian mengenai PLN bersih. Nah, PLN bersih saya kira kita sudah beberapa kali saya punya kesempatan ngomong seperti ini. Saya punya keyakinan dan saya yakin Anda semua punya keyakinan bahwa berangsur-angsur kondisi Republik Indonesia ini semakin baik. Semakin banyak BUMN yang berhasil membersihkan dirinya, sehingga pertumbuhannya pun makin baik dan dia semakin dihormati di kalangan industri setempat. Jadi saya kira kita harus berada di barisan itu. Kita tidak boleh, jangan membiarkan diri kita apa adanya. Dari hasil-hasil yang kemarin kita perbaikilah PLN ini supaya masuk ke dalam golongan kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, institusi yang berhasil membersihkan dirinya dan nanti tumbuh berkembang cepat bersama kemajuan ekonomi Indonesia. Ini suatu keniscayaan. Ya, tidak mungkin kalau kita tidak sebagai institusi membersihkan diri, kita tidak akan mungkin berkembang dengan baik. Sebuah institusi yang kotor tidak akan berkembang bagus. Ya, sebenarnya sederhana aja alasannya. Ya, saya kasih satu background. Saya dulu di P3B, ya. Di P3B kebetulan punya bos itu banyak dan saya suka nyelonong ke ruangan mereka. Ya, sok akrab aja. Suatu saat saya nyelonong ke bagian teknik dulu di P3B itu yang tugasnya ngurusin SCADA. Langsung buka pintu, jerat gitu. Pak, ngomong, ada tamu dia di dalamnya. Tamunya ya vendor, salah satu vendor. Di depannya duit baru dibuka, dibungkus koran. Jadi duit setumpuk itu dibungkus koran. Pas dibuka gini, siapa saya masuk. Waduh, itu namanya bos saya yang levelnya waktu itu deputi. Itu sampai saking bingungnya. Lihat saya nyelonong pas dia lagi ada duit di mejanya. Nanya kalau untuk ukuran wakil kepala pengadilan Surabaya itu udah ditangkap itu karena ada duit sebungkus masuk di ruangannya dibawa oleh seorang vendor, udah bisa ditangkap KPK. Tapi waktu itu belum ada KPK kan, jadi saya jadi KPK. Saya diam aja, dia ya bingung. Pak Nur silakan duduk. Saya dipersilakan duduk di ruangannya, terus dia langsung menjelaskan. Saya ini disuruh jadi panitia golf di pertandingan golf. Ini jadi saya pemudana, makanya saya minta Mister ini, Mister saya nyebutnya Mister, orang bule kan. Mister ini nyumbang, ini dia sumbangannya. Oke Pak, no problem, sorry, saya tadi nggak ketuk pintu, salahnya sendiri nggak dikunci, saya minta, tapi nggak memulai. Jadi saya nyelonong gitu aja. Akhirnya nggak enak saya, oke Pak, selesaikan deh pembicaranya, nanti habis itu sama saya, ini udah selesai. Terus orang bulenya keluar. Jadi saya melihat dengan mata sebelah beli begini toh kerjaan, salah satu kerjaan deputi, ya, terima duit bungkusan koran. Satu itu, dan kedua kesan saya jadi jelek. Semakin yakin saya kesan saya jelek tentang golf. Ya. Golf ini nggak bersih pasti. Ya. Soalnya harganya mahal, orang PLN malah buat bayar gitu ya, untuk ukuran waktu itu. Jadi saya terus terang saya nggak senang sama golf, ya, karena itu faktor nggak bersihnya. Pasti dibayarin, pasti berbau-bau gitu, ada store duit kayak gitu ya, pasti. Makanya saya nggak nyaman saya sama golf. Nah
Tapi saya respect sama Anda yang main golf dan bayar sendiri. Nah, karena seharusnya kalau pengen olahraga yang keluar duit gitu ya. Saya sendiri keluar olahraga juga. Tadi pagi itu jam 5:30 sampai jam 7 olahraga dulu dan saya bayar. Gitu. Nah, saya respect. Tapi golf itu waktu itu kesan saya kayak jelek kayak inilah kalau panitia golf kayak gini pasti. Saya juga satu lagi ya, ini cerita dari mantan dirut PLN ya. Tapi waktu itu belum dirut ya. Wah, ini cerita nih ada 10 orang PLN, dia cerita dengan bangganya, olahraganya tenis gitu. Olahraga itu golf kayak saya, nilai tambahnya tinggi katanya gitu. Kalian tenis 5 tahun dapat apa? Paling dapat raket katanya. Saya golf itu ya dapat kulkas, dapat SAC, dapat tiket nginep di Singapura. Sekarang saya pikir orang ini kok bangga banget kayak gitu. Saya langsung merasa ada yang salah di PLN. Beliau akhirnya jadi dirut PLN. Jadi yang sampai sekarang juga masih komunikasi dengan baik sama saya. Jadi lihat pola pikir ya dari sang calon dirut ini masih seperti itu, bahwa menerima sesuatu dari orang lain ya melalui turnamen golf itu oke aja gitu. Saya beli steaknya harganya cuma berapa gitu ya. Kalau di jumlah hadiah-hadiah yang saya terima itu jauh lebih besar daripada modal yang saya keluarkan. Jadi saya pikir itu kulkas, AC, tiket ke Singapura emang duit dari mana? Kan ya, siapa yang bayar? At the end, siapa yang pay the cost? Ya PLN. Ya kan? Jadi mindsetnya memang masih keliru. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin kita ini melurus-luruskan mindset. Kita kalau terima sesuatu kita harus cek ini at the end who pay the cost? Siapa yang bayar pada akhirnya? Kalau itu PLN berarti itu nggak benar gitu. Kalau itu bukan PLN atau Anda dapat undian karena beli minyak goreng dapat undian terus menang dapat kulkas, saya kira nggak apa-apa lah. Tapi kalau Anda turnamen golf di lingkungan orang PLN semua, habis itu sponsornya PLN, rekanan PLN semua, kemudian siapa yang bayar? Itu pasti PLN. Nah gitu aja. Makanya saya sampai sekarang saya nggak belajar golf. Pertama memang saya nggak bakat olahraga yang pakai keterampilan. Kedua saya memang kurang nyaman lah ya dengan lingkungannya. Tapi saya nggak melarang Anda main golf, silakan aja. Tapi bayar sendiri. Itu mindset ya. Jadi mudah-mudahan mindset seperti calon dirut PLN tadi tidak ada pada diri kita. Ya, itu sudah jadi masa lalu gitulah. Masa lalu kita ini udahlah kita terima aja apa yang ada dari PLN, dari hasil kita kerja kita terima aja, jangan mengharap dari yang lain. Kalau ingin lebih dari itu ya kita harus konsekuen. Ya Anda jadi pengusaha aja. Jadi pengusaha pasti bisa dapat lebih dari yang Anda terima dari PLN. Tapi kalau sukses ya. Kalau nggak sukses ya nggak tahu. Oke, kita udah sama sepemikiran soal ini. Kemudian yang lain gini, korupsi itu yang tidak bersih itu ada dua, ya, ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar. Yang kecil-kecil itu misalnya kalau pelanggan mau minta sambungan atau mau minta tambah daya ditarik lebih oleh orang lain. Biasanya bukan orang PLN, oleh orang lain. Kemudian karena calon pelanggan itu banyak dikumpul-kumpul, akhirnya orang lain itu akhirnya punya uang cukup banyak dan kemudian uangnya itu dihadiahkan kepada orang PLN. Ini terjadi. Di mana biasanya di cabang. Siapa yang ngasih hadiah? Akli, ya, akli biasanya. Itu saya nggak pernah di cabang, tapi saya dengar sendiri dari kepala cabang ceritanya begitu. Saya setahun Pak jadi kepala cabang di satu ibu kota provinsi di Sumatera dapat 600 juta. Dari mana? Dari Akli Pak. Okay. Akli itu dari mana 600 juta? Ya pasti ngumpul-ngumpul yang aneh-aneh kayak gitu.
Jadi oleh karena itu kalau ada kepala cabang menerima 600 juta setahun dan dia merasa ini oke-oke aja, tidak ada yang salah, yang itu something is going wrong di konsep dia mengenai PLN bersih. Ya, tidak mungkin ada orang dengan senang hati menyerahkan 600 juta dalam setahun kepada si kepala cabang sebuah kota kecil, ibu kota provinsi di Sumatera, kalau dia tidak memperoleh uang itu dengan cara yang sangat mudah. Mungkin itu hanya sedikit aja dari yang dia peroleh dari pelanggan PLN. Pelanggan PLN selalu punya kesan, kalau saya bayar minta sambungan baru dan listriknya harus bayar sekian juta, itu dia kesankan semuanya adalah biaya itu untuk PLN. Walaupun kita tahu itu tidak. Tetapi rekanan kita jadi ngambil terlalu banyak karena dia tahu dia merasa wajib memberi hadiah kepada kepala cabang setempat. Nah itulah hal-hal seperti ini mesti kita jelaskan atau clearkan konsepnya. Lebih baik kepala cabang itu tidak perlu terima lah, ya, tidak perlu terima uang seperti itu. Kalau hal seperti ini merata di semua kepala cabang PLN, maka para rekanan ahli akhirnya merasa bahwa dia tidak merasa perlu untuk memberikan ke orang PLN sehingga harga-harga dia bisa turun dan pelanggan yang kita akhirnya merasakan menikmati juga penurunan harga tersebut. Ini kita tahu bahwa ini memerlukan waktu ya. Tadi ada cerita synchronicity tadi. Untuk mencapai sinkron mungkin perlu waktu, tetapi kita harus usahakan, harus ada mindset di sana untuk kita sinkron menjadikan PLN ini PLN bersih dengan cara melihat kiri kanan dan berkomunikasi. Oleh karena itu sepulang dari ini nanti atau pada kesempatan apapun Anda bicara di depan stakeholder masing-masing di daerah masing-masing agar konsep PLN bersih ini terus disampaikan kepada mereka. Ya, dengan berbicara di depan umum ini ada konsekuensi moral yang akan kita rasakan bahwa yang berbicara tentu akan diingatkan apabila kita menghadapi godaan tersebut. Oleh karena itu saya minta Anda nanti bicara dengan kalangan bawahan Anda di kantor wilayah maupun kepala cabang, kepala rayon dan sebagainya pada berbagai kesempatan. Kemudian ada lagi PLN kotor yang tingkatannya itu tersaman, yaitu disebut inefisiensi. Saya kasih cerita yang agak baru. Pak Yanuar nggak ada ya di sini di forum ini. Ada baru. Jadi P3B bulan November kemarin itu mentenderkan pemeliharaan GIS. Ya, GIS itu mereknya Alstom. Dalam waktunya dipelihara karena sudah berapa 15 tahun. Ya, untuk itu mereka mengundang ini persis seperti yang saya ceritakan berkali-kali dan ternyata masih terjadi ya, di P3B. Mereka menganggarkan katakan 100, ya anggarannya 100 gitu. Kemudian karena ingin kompetisi mereka mengundang 3 rekanan lokal. Terus 3 rekanan lokalnya disupport oleh Alstom. Jadi ya sama seperti yang sering saya ceritakan, ternyata walaupun saya berkali-kali ngomong seperti itu tetap aja terjadi ya. 3 rekanan lokal, 3-tiganya disupport Alstom bertanding untuk maintenance substation. Apa yang terjadi? Mereka ngebid semuanya di atas 100. Semua di atas 100. Tujuannya apa? Supaya kita menaikkan HTS ya, naikin lagi jadi 110 katakan, lalu diulang lagi, nanti mereka akan ngebid dan dapatlah 110. Ya, karena Alstom punya hubungan baik dengan PLN, ya saya tanya aja Alstom, budgetmu berapa? Kalau kasihin saya Pak di bawah 100 jadi Pak. Ya, itulah inefisiensi. Inefisiensi itu seperti itu. Nah, karena kita lewatkan rekanan lokal, ya, yang 3-tiganya disupport sama Alstom, justru bikin budgetnya nggak cukup. Tapi sementara kalau kita bisa direct dengan Alstom,
kita justru bisa dapat harga yang bawah. Kalau yang saya lakukan berbeda. Ya. Kalau yang saya lakukan dulu adalah extension GIS. Extension GIS Alstom ininya. B yang existing Alstom, sebelahnya akan di-extend. Saya bilang saya enggak mengharuskan B yang berikutnya ini Alstom. Buka aja untuk semua. Bikin adapter di sana. Nah, kemudian yang bertanding adalah ada Alstom, ada Hitachi, terus ada lagi yang lain, saya lupa. Nah itu bisa menurunkan harga Alstom sampai setengahnya. Jadi justru bukalah itu tender itu, ya, itu akan menghasilkan kompetisi. Tapi kalau Anda bikin tender kompetisi dari 3 rekanan lokal, terus semuanya tiga-tiganya disupport oleh satu vendor saja Alstom, yaitu arisan, itu bukan tender. Nah ini termasuk Pak, mindset Pak. Bagaimana kita bisa menghasilkan PLN bersih melalui kompetisi yang benar. Melalui kompetisi yang benar. Jadi kalau untuk kasus Python ini, buka aja ya, keluar negeri maksudnya. Itu rekanan lokal siapa sih yang bisa melakukan maintenance GIS? Ngomong kosong mereka paling cuma ngurus makan-makannya orang PLN ya. Terus yang kerja kan orang Alstom juga. Buka keluar supaya orang dari luar yang bukan Alstom ikut masuk. Itu baru namanya pertandingan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Leo. Ya, Pak Leo waktu melakukan long lifetime extension LTE untuk Siemens, Kestopen Siemens. Kalau hanya dibuka di antara rekanan lokal terus tiga-tiganya didukung Siemens, ya bodoh aja itu cuma arisan doang. Tapi yang dilakukan Pak Leo adalah membuka secara internasional seluruh orang yang di dunia yang bisa melakukan LTE terhadap Kestopen Siemens dipersilakan. Harganya setengahnya 50% dari yang semula ditawarkan oleh si pemilik merek. Jadi untuk GIS kayak gitu jangan berpikirnya dulu gimana sih? Oh dulu gitu, ya udahlah sekarang gitu aja. Gak ada kreativiti. Masukkan kreativiti. Undang aja yang dari luar, ya, dari Cina, dari Eropa, dari ini. Jadi hal-hal kayak itu harus memerlukan kreatif. Tapi sekali lagi mindsetnya itu harus sama. Saya ingin menciptakan PLN yang bersih. Ya, PLN yang bersih, ya, itu aja mindsetnya harus di situ. Dari mindset PLN bersih maka akan keluar beberapa banyak kreativiti. Kemudian jangan menganggap bahwa kalau PLN bersih itu semuanya serba tender dari tiga pihak. Penunjukan langsung pun ya, bisa merepresentasikan PLN bersih. Ya, asal cara penunjukan langsungnya smart dan betul-betul bersih. Gitu. Jadi tidak berarti kalau PLN bersih itu harus serba tender, terus akhirnya konyol. Peserta tendernya diadakan, yang penting formalitas tendernya dipenuhi, nggak begitu juga. Ya. Jadi di dalam konsep PLN bersih ada juga penunjukan langsung, itu pun tidak melanggar konsep PLN bersih. Makanya saya encourage penunjukan langsung yang dilakukan dengan cara yang baik dan sangat transparan. Makanya kita kenalkan metode open book, ya. Open book itu sementara dilakukan di PLN pusat dulu lah. Ya, open book kita membeli trafo dengan cara open book sekaligus mengencourage produksi dalam negeri. Kemudian karena pabrik boiler ukuran besar di Indonesia cuma satu di Surabaya, kita juga akan melakukan yang sama. Kita akan beli boiler di atas 100 MW dari perusahaan tersebut, tapi dengan cara yang smart. Penunjukan langsung tapi dengan cara yang smart. Pertama yang saya lakukan adalah, pabrik boiler kamu ingin nggak PLN beli ke situ? Ya dia bilang pengen, oke, saya jadi direksi di situ. PLN jadi direksi itu, PLN jadi komisaris di situ. Mau nggak? Mau. Nah, karena pabrik boiler besar itu di dunia nggak banyak. Jadi kalau
boiler di Surabaya ini bisa memastikan bahwa seluruh boiler besar di Indonesia dibuat di Surabaya, buat dia satu keunggulan. Oleh karena itu PLN minta jadi direksi di situ pun diterima. Jadi kita berada di dalam dan kita bisa memastikan harga yang diberikan kepada PLN adalah harga yang wajar. Gitu. Dan kita akan melakukan penunjukan langsung ke pabrik boiler tersebut. Ya, itu juga bagian dari PLN bersih. Kita penunjukan langsung itu bukan berarti salah, tapi kita lakukan dengan cara yang smart, betul-betul transparan, dan cara itu lazim juga dilakukan di tempat lain di luar Indonesia, di mana budaya korupsinya sudah lebih mapan. Pada saat yang lain kita berharap bahwa industri di dalam negeri juga berkembang, ya, karena kalau kita semuanya impor lagi, maka tidak ada multiplier effect daripada investasi yang kita lakukan sebesar 50 triliun setahun itu terhadap ekonomi di dalam negeri. Dengan membeli boiler di Surabaya, maka pekerja boiler di sana akan bertambah. Ya. Mungkin juga ada pabrik boiler kedua nanti akan segera masuk, yang ukuran besar, bukan yang kecil. Dan akan menciptakan lapangan kerja baru. Yang sudah saya lakukan, ya, membuat move seperti itu adalah untuk pabrik switchgear, itu loh, pemisah circuit breaker, CT, PT, tegangan tinggi. Selama ini kan kita beli semuanya, beli dari Eropa, beli dari Jepang, Korea, Cina. Ya. Saya pikir kenapa nggak kita bikin di sini? Saya bilang ini apa ini PMS? Cuman baca di bengkokin aja kok, kita nggak mungkin bisa bikin. Ngomong itu ke Alstom. Lalu Alstom bilang, oke deh kami bikin pabrik di dalam negeri. Lalu saya juga bikin move dengan CG Power. CG Power, kita bilang yuk bikin deh di sini pabriknya. Pasarnya gimana? Saya jamin, dia bilang gitu. Saya jamin 49% dari pasar PLN saya berikan ke pabrik Anda. Nah, yang 51% nanti saya kompetisikan supaya memastikan bahwa memang pabrik Anda itu efisien, harga yang kita beli itu harganya normal. Nanti saya bandingkan dengan yang 51%. Ya mau. Jadi dia akan set up pabriknya di sini. Begitu dengar bahwa mau bikin pabrik di sini, Alstom langsung ikut bikin pabrik di sini. Akhirnya kita akan punya 2 pabrik untuk circuit breaker, untuk PMS, untuk CT, untuk PT. Gitu. Kita saya bilang dan sambil guyon ya ke banyak orang, Indonesia ekonomi nomor 15 dunia sekarang ini, nomor 15 Pak, dengan 800 miliar US dollar ya, GDP. Tapi produksinya hanya beras sama pisang, ya. Itu pun nggak cukup untuk konsumsi dalam negeri. Sekarang kita mau move ke ekonomi nomor 10 ya, tahun 2020. Tahun 2030 mau ekonomi nomor 6. Masa nggak punya pabrik trafo, masa CB masih impor, masa PMS masih impor. Ekonomi nomor 10 apaan itu? Ya, kan nggak masuk akal. Pembangkit listrik aja nggak bisa bikin sendiri, kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu untuk merealisasikan ramalannya siapa? Ramalan McKinsey itu, maka PLN membuat move seperti itu. Ya. Kita gunakan CAPEX kita itu untuk mendrive adanya pabrik-pabrik peralatan listrik di Indonesia. Dan itu hanya bisa berjalan, ya, akan mendapat support yang luas dari masyarakat kalau mereka melihat PLN bersih ini memang berjalan di PLN, memang terimplementasi. Mereka nggak akan curiga bahwa itu adalah direksinya nyari komisi atau apa. Mereka nggak akan punya pikiran buruk seperti itu. Ya, mereka nggak akan pikir bahwa nanti semua pegawai PLN dikasih komisi sekian persen. Nggak akan muncul pikiran-pikiran seperti itu karena mereka tahu PLN ini PLN bersih. Jadi kita buat move yang seperti itu, ya,
dengan sengaja memberi keistimewaan kepada industri dalam negeri, walaupun cuma 2 pabriknya, walaupun cuma 1, tapi kita kasih keistimewaan, itu akan berjalan lancar ya, tanpa ada hambatan kalau PLN bersih dapat dilihat oleh masyarakat, nggak ada kecurigaan. Sangat beda sekali ya, kontras sekali dengan proyek CIS RISI ya, yang diterapkan di Jawa Timur misalnya ya. Itu ada proyek di dekat kantor distribusi sudah diimplementasikan, kemudian para manajer cabang tiap bulan dapat duit sekian juta ya, dibagi-bagi ke semua manajer tiap bulan. Nah, yang kayak gitu itu betul-betul korupsi yang mengakar dan merusak, menghancurkan budaya PLN ya. Untung itu nggak terjadi lama dan segera bisa diberantas ya, dan penggagasnya sudah ada di dalam penjara. Jadi itu betul-betul satu program yang sangat merusak mental orang PLN ya. Sayangnya direksi tidak bisa bertindak lebih jauh lagi ya, kepada orang-orang yang mengaku mereka sudah jadi kolaborator KPK. Direksi berjanji akan melindungi, KPK akan melindungi, direksi juga melindungi. Cuma ini jadi pelajaran kita semua, jangan sampai ada tindakan seperti itu betul-betul terjadi lagi di lingkungan PLN. Jadi tanda-tanda PLN tidak bersih itu ada 2. Pertama, bila Anda terima hadiah dari bawaan Anda, wah, ya itu udah bahaya, berarti pasti kotor. Kalau Anda terima hadiah dari luar, itu masih belum mengindikasikan apa-apa. Kadang-kadang itu kondisi netral aja. Anda bisa gampang Anda tolak. Tetapi kalau Anda terima dari hadiah dari bawaan Anda, wah itu Anda udah patut curiga. Ini bawaanku kok ngasih duit aku segini loh. Emang duit dia apa? Pasti bukan kan? Nah, kondisi yang lebih worse dari itu adalah apabila Anda sudah membagi-bagikan uang kepada bawaan Anda. Wah, itu udah hancur. Itu yang terjadi di Jawa Timur. Yang terjadi di Jawa Timur seperti itu ya. Di masa lalu. Nah, oleh karena itu ya indikasinya itu aja. Oleh karena itu makanya semboyan PLN bersih sederhananya ada. PLN bersih no suap, no gratification, no corruption. Karena indikasinya sebenarnya dimulai dari gratifikasi. Kalau Anda terima sesuatu hadiah dari anak buah Anda, something is going wrong. Terutama kalau itu hadiahnya uang. Kalau dia ngasih buku ya terima aja lah. Buku harganya nggak seberapa. Kadang-kadang dia ingin menunjukkan hubungan sebagai hubungan sebagai manusia ya. Dia buku, dia kue, kenapa? Ya, yang hal itu sepanjang masih hal normal nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berupa uang atau barang yang sangat bernilai tinggi, nah itu adalah something is going wrong. Saya kira itu aja dari saya, pengantar dari saya. Apa ada tanya jawab atau ada ingin yang mengomentari sesuatu, memberi feedback sesuatu? Oke, ya. Masih Manur. Kita ini kan di operasional itu Pak ya. Kalau di PLN lebih mudah Pak menyerahkan banyak nomor sarankan Pak. Cuma kita bergaul dengan stakeholder lain Pak, terutama aparat hukum lah, yang maunya duit aja gitu Pak. Ya, nah kita melihat anak buah ini jadi stres Pak. Karena ditakut-takut dia apa gitu Pak ya, ujung-ujungnya gitu Pak. Nah ini agak susah Pak kita melindungi mereka. Nah kalau kita lepaskan mereka Pak, mereka tidak percaya sama kita. Ngapain saya pergi gitu Pak. Nah ini mungkin ada, kita punya peluang lah ya, punya peluang kalau memang ini untuk kepentingan dinas, ya anak buah harus kita protek gitu Pak. Masih kalau kita tahu anak buah kita nggak bersalah, kemudian dia diancam-ancam sama aparat hukum, kita fight habis Pak. Saya akan mendanai dengan besar berapapun untuk melawan yang seperti itu. Jadi KSHK bukan SHK, sedang saya minta untuk membuat struktur SHK baru ya, yang kira-kira mirip-mirip SPI ya, sehingga
semua persoalan hukum di PLN itu ditangani terpusat, tapi tangannya ada di daerah-daerah. Kira-kira seperti itu. Belum final nih, belum final. Tapi tujuannya adalah akan ada wewenang khusus ya dari SHK untuk meng-hire pengacara-pengacara yang macam-macam lah tipenya, tergantung siapa yang dihadapi. Jadi itu ditanganinya secara seperti itu. Saya akan fight. Jadi Anda benar bahwa di luar masih memang belum bersih, di dalam kita bersih. Tapi yang sangat saya tekankan memang adalah PLN bersih. Itu memang itu yang bisa kita kontrol. Jadi itu aja yang kita wujudkan. Bahwa di luar belum bersih dan kita harus berinteraksi dengan mereka, itu juga kenyataan dan itu adalah fakta. Oleh karena itu kita harus punya cara-cara, kiat-kiat untuk bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Ya. Lembaga perizinan misalnya ya itu bayar, yaitu Anda bisa alihkan perizinan itu ke yang berkepentingan dengan izin itu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi saya dulu waktu melakukan membangun transmisi outlet dari PLTU 10.000 MW di PTKP, saya tekankan semua izin, biaya izin kamu yang bayar. Saya bilang aja ke kontraktor, kamu yang bayar. You nggak perlu kasih hadiah apa-apa ke PLN, tapi semua biaya izin kamu beresin, semua biaya keamanan kamu beresin. Butuh menghayar tentara kamu beresin, polisi, uang apa itu operasi, biaya operasi polisi harus ada yang sediakan ya, diatur dengan cara-cara makin ya, memang kita berhadapan dengan lingkungan luar yang tidak sama dengan PLN, jadi harus pandai-pandai aja menyikapinya. Tapi yang penting diri kita, diri kita ini kita bentengi. Karena godaannya itu mula-mula adalah dari situ, karena kita ingin melayani orang luar yang membutuhkan biaya ekstra, lalu kita kumpulkan biaya dana. Giliran berikutnya biasanya dananya ini relatif lebih besar daripada yang kita butuhkan. Nah, mulai di situ godaannya muncul. Ini sisa dana ini banyak banget, ini mau diapakan? Akhirnya muncul gagasan-gagasan, misalnya kalau anggota kita pindah mutasi ke wilayah lain, kita beri tambahan uang saku misalnya. Jadi muncul akhirnya kreativitas yang sebenarnya nggak perlu. Ya, jadi oleh karena itu jangan ada dana itu jangan usah dibuat. Tapi Anda tahu caranya bagaimana menghadapi persoalan-persoalan di luar institusi kita. Jadi dengan membuat PLN ini bersih, banyak hal yang bisa dikurangi, banyak hal-hal yang tidak perlu yang bisa kita kurangi. Yang penting nih, ya Chris, silakan Chris. Yang saya ingin tekankan adalah pikiran kita. Yang pikiran kita ini jangan negatif. Itu saya sangat menekankan kepada Anda. Hendaknya kita itu punya pikiran positif terus, Pak. Negatif thinking mengenai diri kita, mengenai PLN, ya, mengenai bangsa kita, hendaknya Anda eliminir karena itu gak ada gunanya. Tidak bermanfaat untuk kita, tidak bermanfaat untuk PLN. Jadi kalau saya sangat menganjurkan ini, kalau ada berita TV yang negatif, lebih dimatikan TV-nya. Karena tidak ada gunanya untuk kita. Tidak ada gunanya sama sekali. Manfaatnya tidak ada. Tapi Anda bisa baca koran, ya, baca koran yang bagus, Kompas atau majalah Tempo, ya. Ada beda efek dari koran dengan majalah dengan TV itu beda sekali. Ya, Anda seperti robot yang indoktrinasi kalau berada di depan TV. Saya sangat nyarankan nonton TV, nonton film aja, kan film bagus-bagus kan, atau perawan Java kayak gitu. Kalau suka, betul, saya sangat nyarankan karena itu negatif thinking itu sangat mempengaruhi kita. Kemudian tentu hal lain yang perlu adalah memperbanyak endorfin dari tubuh kita. Caranya ya olahraga yang cukup takarannya itu menimbulkan endorfin dan membuat kita lebih tahan terhadap tekanan, terhadap stres. Stresnya tetap ada, tapi tidak kita rasakan itu.
Itu karena kita memproduksi cukup endorfin. Ayo Chris. Soalnya Pak, ini kan kelihatannya mewujudkan PLN bersih dari segi materi. Corruption. Tetapi yang saya alami di Sumatera Utara lebih cocok mungkin istilahnya NKK ya. KKN, korupsi, nepotisme. Jadinya tuntutan dari stakeholder itu sudah mengarah ke sana juga. Contoh Pak, kami sekarang kesulitan dalam masalah penyambungan baru. Mungkin kita tertekan Pak dalam hal adanya unsur-unsur materi, suap segala macam. Tapi tetap ingin ditertawakan. Diistimewakan Pak, karena mereka menggunakan baik yang resmi maupun yang tidak resmi Pak. Nah, ini yang susah mempertahankan integritas. Terus terang kami di sana bertahannya ini lagi bagian dari bersih tadi, integritas. Mungkin dengan kita gini-gini bisa saja mengatur-ngatur masuk sana sini, tapi ini tidak bisa kita laksanakan. Karena sekali kita laksanakan, problemnya belakang. Juga termasuk misalnya masalah SDM tadi Pak. Di Sumatera Utara ini bisa terjadi seorang gubernur menelpon saya Pak, minta tolong, saya punya keponakan ingin dipindah kemana. Itu juga masalah, saya rasa juga tanda kutip PLN bersih, karena juga inilah yang kita kirim message kepada SDM kita. Saya mungkin kalau mau istilahnya mungkin agak curhat. Kalau ingin mencari teman gampang di sana. Saya bisa deketin Kapolda, Gubernur segala macam dengan hanya seperti itu. Tidak perlu hal-hal lain Pak. Hanya sekali-sekali memberikan semacam privilege kepada mereka untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bisa saya berikan. Ini yang saya laksanakan, dan mungkin istilah PLN bersih saya ingin masuknya. Tadi Pak Nur bilang kalau kita sudah menyatakan bersih, kita akan terlindungi juga kan Pak. Bahwa nggak mungkin si A itu berbuat demikian. Kalaupun dia tunjuk langsung sudah seperti itu. Nah ini mungkin message itu mungkin kita bisa kirim supaya lengkap, supaya mereka bisa menerima ya kita memang tidak tertembuskan gitu Pak, untuk semua yang di luar ketentuan PLN. Mungkin kita coba terima kasih. Jadi reputasi sebagai lembaga bersih memang harus kita bangun ya. Dan tentu kita perlu waktu ya. Perlu waktu. Pertama orang luar melihat PLN dulu begitu gitu. Tapi kalau tidak kita niati dan tidak kita tunjukkan, reputasi itu tidak akan terbangun ya. Jadi memang kita perlu waktu, perlu kesabaran, dan biarpun kita dicemooh, diolok-olok, gak apa-apa, jangan terus saja. Silakan. Pak Nur, saya tertarik tadi dengan apa yang Pak sebut sebagai bahaya bagi PLN bersih dalam hal inefisiensi atau ya inefisiensi yang tersambat dari melakukan pelelangan. Jadi saya sering sekali menghadapi permasalahan di sisi pembangkit. Jadi ketika sekarang itu kan spare part pembangkit itu kebanyakan mereka di luar sana, dia namanya pabrikan itu sudah beli sana sehingga akhirnya ada seperti nggak sedikit sebenarnya. Nah, tetapi ketika kita ingin melakukan lelang misalnya untuk suatu pengadaan spare part yang katakanlah kritikal gitu Pak, ketika kita dengan niat ingin membuka keseluruhan itu, ternyata yang namanya pabrikan-pabrikan itu pun juga tidak mau berhubungan secara langsung dengan PLN. Artinya mereka pun juga katakanlah pabrikannya misalnya ada 3 atau bukan pabrikan sebetulnya, tapi yang mengaku besar.
bisa melakukan suatu pengadaan spare part yang kritikal misalnya. Tapi nyatanya mereka juga yang datang kepada kita ya calon juga, sehingga akhirnya ini kesulitan khususnya di rumah kita ya. Kalau saya potong aja langsung. Jadi nggak apa-apa seperti itu selama vendornya 2 atau 3 yang berbeda. Jadi Anda punya mesin ya, Anda terapkan misalnya non OEM. Nah, karena non OEM berarti bisa banyak. Ya, karena bisa banyak misalnya ada tiga produsen non OEM. Kemudian yang masuk ke Anda calonnya, ya, perantaranya itu masih nggak apa-apa. Masih ada kompetisi kan? Masih ada kompetisi. Yang perantara yang satu dengan yang lain itu kompetitor. Yang ini dengan yang ini juga kompetitor karena mereka membawa barang yang berbeda. Itu aja. Kuncinya adalah supaya kita bisa mengupayakan agar barang yang disuplai itu berasal dari pabrik yang berbeda. Itu aja. Kalau itu bisa terjadi, maka kompetisi bisa berjalan. Tapi kalau Anda bilang ini perangkat ini hanya bisa disuplai oleh Alstom, Anda sendiri bilang begitu. Terus kemudian Anda mengundang 3 rekanan dan 3-nya diminta untuk disupport oleh Alstom, maka itu Anda tidak mengadakan kompetisi kan? Seperti saya cerita ke Pak Idron tadi akhirnya. Ini barang ini harus Alstom, kata PLN. Kamu harus disupport Alstom, harus disupport Alstom, harus disupport Alstom. Jadi pertandingannya kan pertandingan palsu. Jadi kalau kasusnya seperti ini, kalau Anda punya pendapat ini memang hanya bisa diproduksi Alstom, ya Anda harus berani katakan saya mau berunding langsung dengan Alstom. Harus berani katakan gitu. Jangan bersembunyi. Ya kan memang bersembunyi. Waduh, aku berunding langsung dengan Alstom. Gak berani ya. Ya, suruh ini aja pura-pura aja. Pura-pura itu tendernya 3 itu. Ya kan? Pasti pura-pura di antara mereka. Ya, terus mereka kumpul 3-3-nya di satu kafe. Gimana di PLN kita kerjain? Naikin dulu, ini terlalu murah. Jangan 100, naikin dulu 110. Ya deh, kamu ngebid berapa? Sekian. Aku 108 deh, aku 110, aku 111. Rata-ratanya berapa? 110. Oke, bid, masukin. Kan naik harganya. Lalu kita paksa naikin kan. Habis naikin ABS, mereka ngebid dengan angka itu. Lalu brandnya terjadi. Tapi inefisiensi sudah terjadi 10. Jadi memang memerlukan ini Pak, memerlukan ya berani kalau ini karena lakukan. Risetnya harus kuat. Itu aja. Jadi kalau Anda bilang ini pakai non OEM aja, gitu. Non OEM, udah ada 3 vendor bisa supply non OEM, nah, terjadi kompetisinya. Walaupun vendornya nggak mau berurusan langsung dengan PLN, nggak apa-apa. Tapi ini supplier ini vendor ini, supplier ini vendor ini, supplier ini vendor ini, kompetisi terjadi. Dan tadi ini Pak, ini menyangkut program dari tadi Pak. Kalau tanggung jawabnya ada di kita Pak. Nah, saya lihat Pak ya dari material produk yang masuk PLN itu ada sekitar hampir 70% tuh yang harusnya produknya bisa dibuat pabrik di dalam negeri Pak. Pas mungkinnya seperti Fusely, ya Pak ya, Arista segala macam. Nah, kami lagi nih Pak menjalankan memaksa mereka itu untuk membangun pabrik di sini Pak. Jadi kebetulan ada kesepakatan para GM, walaupun kami dulu nggak dilibatkan, untuk barang yang impor itu harus dapat rekomendasi dari jasa. Nah itu saya gunakan bahwa saya akan buat perjanjian dengan pabriknya bahwa saya akan mengeluarkan surat bahwa dia memenuhi mutunya asal memenuhi kriteria Pak, dengan catatan bahwa dalam 2 tahun dia harus membangun pabrik di sini Pak. Saya sudah koordinasi dengan Pak Murtaki. Untuk itu saya mohon nanti di sini dukungan dari Bapak dan para GM karena ini nggak akan berhasil Pak untuk memaksa mereka membangun pabrik kalau tidak didukung seperti ini Pak. Karena saya melihat ini sudah terlalu lama. Barang-barang tidak semua Pak, barangnya hanya yang khas negeri Pak ya, yang memang bisa dibuat di sini Pak. Yang keperluannya banyak, seperti tadi saya bilang Arista, isolator gitu Pak ya. Dan juga saya mohon di sini beberapa dari hasil audit kita yang pabrik yang sudah memenuhi dalam negeri itu mohon didukung dipakai materialnya Pak.
jangan dibandingkan lagi dengan yang impor. Itu saya mohon dukungan dari Bapak dan Pak Dirut di sini. Terima kasih Pak. Ya, untuk setiap barang harusnya berbeda. Kalau KW meter kita strike aja, dan Anda jadi penjaga, terutama penjaga TKDN. Kalau mereka membohongi kita, misalnya dia bilang kapasitas pabriknya 100 padahal cuma 50, ya langsung dipenalize, langsung dihukum aja. Nggak boleh ikut 2 tahun misalnya. Kemudian itu untuk KW meter. Nah, strateginya untuk tiap barang memang kadang-kadang harus berbeda. Kalau untuk arrester atau isolator misalnya ada paksa 2 tahun, ya boleh juga ya strategi itu. Tapi asal konsisten aja, nanti tahun berapa pabriknya itu ada dan hukumannya apa. Jadi kalau untuk switch gear saya pakai approach seperti tadi. Untuk trafo approach-nya juga beda, untuk boiler approach-nya beda. Tapi bahwa pengembangan industri dalam negeri ini harus kita support. Kalau enggak, kasihan anak-anak kita, anak cucu-cucu kita nanti menjadi bangsa yang kurang kuat karena industrialisasinya tidak kuat. Jangan khawatir, jangan mencemooh bahwa ini apa itu assembly itu nilainya rendah dan sebagainya. Jangan meremehkan proses transfer itu. Ya, Anda lihat sekarang ada kira-kira 6 atau 7 pabrik boiler ukuran kecil. Ya. Semuanya alumni pabrik boiler di Surabaya. Semuanya pengelola, orang yang technical know-how-nya tahu itu alumni dari pabrik boiler di Surabaya. Ya, Surabaya hanya assembly, tapi begitu turun ke kecil mereka bisa membuat, dan mereka mulai berani melakukan improvisasi di desain. Mereka bisa mengundang expert dalam desain, dan akhirnya pabrik-pabrik boiler kecil bisa berkembang. Jadi kita nggak tahu kemampuan orang Indonesia itu luar biasa. Jadi mari kita mulai dengan tingkat sesederhana pun, assembly atau apapun, pasti itu nanti akan menular dengan cepat. Cina melakukan hal yang sama. Mereka memindahkan pabrik-pabrik dari Eropa ke Cina. Hanya pindah saja. Semua manajemen dipegang orang bule, quality control dipegang orang bule. Orang Cina hanya bekerja jadi pegawai. Tapi setelah sekian tahun, orang bulenya ditendang keluar, pabriknya diambil alih. Sekarang seluruhnya dikelola oleh orang Cina sendiri. Mereka bisa membuat itu, dan kita juga bisa. Akan terjadi juga seperti itu tanpa ada strategi nasional atau komando nasional. Itu akan terjadi secara alamiah. Kalau kita sediakan platformnya. Oleh karena itu mari kita sediakan anak-anak kita itu nanti akan mengisi di situ, ya, ponakan-ponakan kita, generasi mereka akan mengisi. Nanti yang menikmati akan cucu-cucu kita akan menikmati bahwa Indonesia punya industri yang kuat ya, di bidang tenaga listrikan. Ya, kita mulai dari sekarang. Gitu. Oh, ini nanti kita sudah tua sekali, kerjaannya cuma nonton TV. Kita bisa lihat. Waduh, inaugurasi pabrik 500 kafe, semuanya produk dalam negeri. Kita akan melihat itu. Tapi hal itu akan bisa kita lihat kalau kita berbuat sesuatu sekarang ini. Jadi itulah mari kita lakukan itu dalam bendera PLN bersih. Oke Pak, kalau nggak ada lagi saya akhiri. Oh, masih ada Yusuf, ya silakan. Terima kasih. Jadi semua itu Pak, tadi yang Bapak terangkan memang harus seperti itu Pak. Tapi kadang-kadang kita berkenaan dengan legal di luar Pak. Semua harus ada referensi ke sana. Nah, jadi yang diperlukan oleh kita, apa yang kita bahas hari ini adalah payung hukum Pak. Terus terang di tempat kami, semua ex-kapro berurusan dengan legal sekarang. Ya, dan semua sudah terancam masuk UI Pak. Nah, semua karena aspek legal tidak mendukung apa yang menjadi polisi mereka saat itu untuk melakukan kebijakan seperti itu. Jadi mungkin payung hukum itu menjadi sesuatu yang urgent supaya PLN bersih ini bisa berjalan dengan baik Pak. Terima kasih. Buat payung itu payung yang sifatnya general dan payung yang sifatnya khusus. Ya. Jadi payung yang sifatnya general itu adalah dengan mengamandemen aturan pengadaan kita. Ya. Tapi ternyata nggak lama juga ini. Ya.
saya 10 OEM ya, itu lama terbitnya. Saya bilang, nah ini nyangkut di mana sih? Masih di SHK katanya. Lama banget. Jadi naskah itu payungnya umum, tapi jangan nunggu payung umum. Anda kan punya Anda bisa minta payung-payung kecil. Anda menghadapi satu masalah, kemudian perlu dukungan keputusan direksi, ya minta aja keputusan direksi. Karena Anda bisa kontak kami anytime. Ya. Jadi gitu Pak Yusuf, ada payung gede, general, yang membikinnya saya perlu waktu, tapi saya tetap bikin. Kemudian saya udah Kirsten sekarang itu konsultan yang disewa oleh Transparansi Internasional Indonesia untuk menuliskan aturan pengadaan buat PLN. Jadi aturan pengadaan PLN ditulis oleh Transparansi Internasional Indonesia. Ya, itulah proteksi yang dibuat oleh direksi dalam rangka PLN bersih. Ya. Jadi kita justru merangkul lembaga yang reputasinya adalah bersih, yaitu Transparansi Internasional. Dan Transparansi Internasional sangat senang dimintai tolong oleh PLN. Dia memuji-muji PLN. Inilah lembaga pertama di Indonesia yang datang ke TII dan minta bekerjasama untuk menegakkan kita akan support. Termasuk Anda Pak Daniel tadi bilang, Pak ini harus pendudukan langsung Pak, saya minta support. Ya minta support. Dulu Pak Leo juga datang ke direksi. Saya melakukan LTE dengan cara ini, minta support direksi. Direksi support dalam keputusan tertulis bahwa apa yang dilakukan Pak Leo adalah benar, gitu ya. Kita support. Itu kita tempuh karena Pak Leo melakukan satu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kita support. Jadi silakan kalau Anda punya kreativitas yang Anda baca-baca 305, Pak ini nggak masuk kemana-mana, ya minta aja Pak yang khusus. Bisa kontak SMS, email atau apapun ya. Kalau proyek lewat Pak Nasri dulu, kalau operasi lewat direktur operasi masing-masing gitu ya. Supaya ada dialog dulu dengan direkturnya, baru nanti dibawa ke sidang direksi. Jadi pada waktu Anda bilang ke di sidang direksi, direktur yang langsung membina Anda menjadi pembela Anda, gitu maksudnya gitu. Ada lagi? Oke, makasih atas perhatiannya dan selamat seminar untuk berinteraksi di antara Anda sekalian. Mudah-mudahan menghasilkan sinkronisiti. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.